Dalam wabah COVID ini, virus dapat menempel pada botol sabun yang digunakan. Nah, maka dari itu, saya, Rafael, Dan saya Rizka. mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah alat yang cukup sederhana yang dapat mengurangi kontak fisik dengan botol sabun tersebut. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan percobaan kami mengenai pembuatan alat penekan botol sabun otomatis dengan servo dan sensor ultrasonik. Adapun tujuan dari percobaan kami yaitu untuk membuat alat yang dapat menekan botol sabun secara efektif dan dapat mengeluarkan sabun dengan jumlah yang sesuai untuk pengguna. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat tersebut. Pertama ada botol sabun merek Lifebuoy beserta isinya. Lalu kayu sebagai rangka dasar dari alat dan untuk penyangga ujung lengan servo untuk menekan botol. Yang ketiga yaitu sebuah sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi benda di bawah moncong tutup botol. Selanjutnya yaitu 2 buah mikro servo SG90 yang akan menekan tutup botol dengan tambahan kayu yang direkatkan menggunakan lem tembak. Selanjutnya diperlukan juga sebuah papan Arduino Uno, sebuah papan PCB modifikasi, velcro, dan kabel jumper male to female, tetapi karena kurang panjang, digunakan pula kabel jumper female to female. Pada percobaan ini digunakan dua buah variabel bebas, yaitu kepekatan campuran sabun yang digunakan dalam botol sabun dan juga kecepatan sudut dari servo. Nah, ada 3 jenis campuran sabun dengan air yang memiliki kepekatan yang berbeda-beda, yaitu campuran A, campuran B, dan campuran C. Ketiga campuran ini memiliki perbandingan air terhadap sabun cair Lifebuoy sebesar 0:1, 1:1, dan 2:1 berturut-turut. Pada campuran B dan C akan dicobakan variabel bebas kecepatan sudut servo sebesar 0,93 piradian per second, 0,62 piradian per second, 0,46 piradian per second, 0,31 piradian per second, dan 0,23 piradian per second. Pada campuran A, dicobakan variabel bebas kecepatan sudut yang sama seperti campuran B dan C, akan tetapi tidak menggunakan kecepatan sudut 0,31 piradian per second dan 0,23 piradian per second, dikarenakan campuran A terlalu pekat dan kecepatan sudut kedua kecepatan sudut tersebut terlalu lambat sehingga dapat merusak kayu penyangga pada lengan servo. Variabel kecepatan sudut pada servo dapat diubah dengan cara mengubah kode alat pada bagian delay untuk servo, sehingga pergerakan setiap sudut dari servo dapat diperlambat sesuai keinginan. Pada percobaan ini juga digunakan sendok takar dengan kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan jenis campuran yang digunakan. Sendok takar ini digunakan sebagai wadah untuk menampung sabun dengan jumlah yang diinginkan. Ukuran wadah dari sendok takar ini dicari tahu dengan cara mencobakan jumlah sabun yang efektif untuk setiap jenis campuran sabun. Lalu dapatkan jumlah campuran sabun yang efektif untuk campuran A, B, dan C berturut-turut adalah 0,5, 1, dan 1,5 ml. Sendok takar yang digunakan berkapasitas 10 kali lipat dari jumlah efektif untuk menggunakan sabun agar pengambilan data lebih akurat. Maka sendok takar yang digunakan adalah takaran 5 ml, 10 ml, dan 15 ml. Nah, dari variasi-variasi tersebut akan dilakukan percobaan untuk memperoleh variabel terikat berupa waktu penekanan dan jumlah penekanan tutup botol sabun. Berikut adalah bagaimana cara pengambilan datanya berlangsung. Dari percobaan yang kami lakukan, diperoleh beberapa data. Data tersebut kami buat menjadi 2 buah grafik. Ini adalah grafik perbandingan kecepatan sudut servo dalam piradian per second terhadap rata-rata waktu penekanan dari tutup botol sabun. Dari grafik, terlihat bahwa campuran B merupakan campuran yang paling efektif untuk rata-rata waktu penekanan. Ini adalah tabel data dari grafik tersebut.
Terlihat dari data bahwa campuran B dengan kecepatan sudut 0,93 pi radian per second menghasilkan rata-rata waktu penekanan paling efektif, yaitu paling cepat, sebesar 6,40 plus minus 0,38 sekon. Selanjutnya adalah grafik kedua, yaitu grafik pengaruh kecepatan sudut servo dalam pi radian per second terhadap rata-rata jumlah penekanan dari botol sabun. Dari grafik ini masih terlihat bahwa campuran B merupakan campuran yang paling efektif untuk digunakan dalam percobaan rata-rata jumlah penekanan. Dan berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa campuran B adalah campuran yang paling efektif. Campuran A memiliki kecepatan yang lebih besar daripada campuran B, sehingga pada saat penekanan menggunakan kecepatan sudut yang sama, akan mengeluarkan jumlah sabun yang lebih sedikit dibandingkan campuran B. Sedangkan untuk campuran C, jumlah sabun yang dikeluarkan saat ditekan kurang lebih sama dengan campuran B. Akan tapi, volume sabun yang diperlukan lebih banyak daripada campuran B, sehingga jumlah penekanan dibutuhkan lebih banyak dibandingkan campuran B dan menghabiskan waktu lebih banyak. Terakhir, ini adalah tabel data yang diambil dari grafik terakhir. Namun jumlah penekanan sudah dibagi dengan 10 agar jumlahnya sesuai dengan sabun efektif yang diperlukan untuk cuci tangan. Terlihat dari tabel bahwa campuran B dengan kecepatan sudut 0,93 pi radian per second memiliki jumlah penekanan yang paling mendekati 1, yaitu 1,03 plus minus 0,05. Dari percobaan yang telah kami lakukan, telah berhasil dibuat dan diuji perubahan kecepatan sudut dan jenis campuran. Lalu didapatkan bahwa sabun yang paling efektif untuk digunakan adalah campuran B dengan perbandingan air terhadap sabun Lifebuoy cair sebesar 1:1. Lalu, kecepatan sudut yang paling efektif dalam penekanan botol sabun adalah sebesar 0,93 pi radian per second. Terakhir, alat yang telah kami buat juga berhasil mengeluarkan sabun sesuai dengan jumlah yang diinginkan, yaitu 1 ml pada campuran B dengan 1 kali penekanan. Itulah penjelasan dari kami mengenai percobaan ini. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.